Shalom, selamat pagi sahabat. Judul renungan kita di pagi hari ini adalah Padamu aku berharap sebab engkau mendengar. Sebelum kita melanjutkan, pastikan sahabat sudah berdoa. Kita lanjutkan. Ayatnya di Mazmur 38 ayat 16. Sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap, engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan, Allahku. Jadi ada dua kata kerja, berharap dan menjawab. Kita harus banyak berdoa jika kita ingin membuat kemajuan dalam kehidupan. Ketika kebenaran pertama kali diberitakan, berapa banyak kami berdoa? Seberapa sering suara doa syafaat terdengar di dalam ruangan, di gudang, di kebun buah, atau di hutan? Seringkali kami menghabiskan berjam-jam dalam doa yang sungguh-sungguh. 2 atau 3 orang bersama-sama menuntut janjinya. Seringkali terdengar suara tangis, lalu ucapan syukur dan nyanyian pujian. Sekarang hari Tuhan lebih dekat daripada ketika kita pertama kali percaya, dan kita harus lebih bersungguh-sungguh, lebih bersemangat, dan lebih kuat daripada hari-hari permulaan. Bahaya kita sekarang lebih besar daripada sebelumnya. Jiwa-jiwa telah mengeraskan hatinya. Sekarang kita perlu dipenuhi dengan Roh Kristus, dan kita seharusnya tidak berhenti sampai kita menerimanya. Kita coba tebalin ya, mana yang menarik perhatian kita. Pertama adalah kita harus banyak berdoa jika ingin membuat kemajuan. Ya, sekarang hari Tuhan lebih dekat daripada ketika kita pertama kali percaya. Secara pribadi ini benar. Banyak hal ya yang mungkin boleh kita coba refleksikan di dalam diri kita. Cuman kalau kita percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu semakin dekat, kita harusnya semakin lebih serius lagi di dalam hal rohani. Kita harus kembali dari jalan-jalan kita yang salah dan kembali berbalik pada Tuhan. Bahaya kita sekarang lebih besar daripada sebelumnya, jiwa-jiwa telah mengeraskan hatinya. Sekarang kita perlu dipenuhi dengan Roh Kristus dan kita seharusnya tidak berhenti sampai kita menerimanya. Ini tentang salah satu tentang bukan hanya meminta ya, tapi bertobat. Oke, kita lanjutkan. Berdoa, ya berdoa dengan iman dan kepercayaan yang tak tergoyahkan. Malaikat perjanjian bahkan Tuhan kita Yesus Kristus adalah perantara yang menjamin penerimaan doa setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, ini sering kita dengar. Kita coba tebalin. Selanjutnya, melalui alam dan wahyu, melalui pimpinannya, dan dengan pengaruh Roh Kudus, Allah berbicara kepada kita. Tetapi tidak cukup hanya dengan ini saja, kita juga perlu membuka hati kita kepadanya. Untuk memperoleh kekuatan dan kehidupan rohani, kita harus mempunyai hubungan yang benar dengan Bapa kita yang di sorga. Ya, pikiran kita mungkin dapat ditarik kepadanya. Kita dapat merenungkan segala pekerjaannya, kemurahannya, berkat-berkatnya. Tetapi ini bukan berarti sudah berhubungan betul dengan Dia. Supaya berhubungan dengan Allah, kita harus mempunyai sesuatu yang hendak kita katakan kepadanya mengenai hidup kita yang sebenarnya. Oke, ini ada hal yang menarik ya dari 2 kalimat terakhir. Ini tentang mungkin kita memikirkan hal-hal perkara rohani, misalnya tentang merenungkan segala pekerjaannya, kemurahan, berkat. Tapi diingatkan bukan ini. Ini adalah, di sini yang mau disampaikan adalah hubungan dua arah. Mengenai tentang Tuhan itu adalah hubungan dua arah. Kita mengetahui jalan pikiran Tuhan melalui alam dan wahyu ya, di sini disampaikan. Melalui alam dan wahyu kita mengetahui jalan pikiran Tuhan, apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Dan kalau mau benar-benar ini dikatakan hubungan, kalau kita juga berkomunikasi
dengan Dia melalui apa? Doa. Nah, ini kan sesuatu yang hendak kita katakan kepadanya. Ya, artinya ya kita berbicara kepada Tuhan. Itu renungan kita pada pagi hari ini. Kalau kita review sekilas adalah ini tentang bagaimana kita memusatkan perhatian kepada Tuhan, kita berharap Tuhan menjawab. Kita perlu sadar bahwa kehidupan ini hanya sementara. Apakah kita ingin isi kehidupan kita ini dengan sesuatu hal yang tidak kita sesali? Apakah kita ingin membuat kemajuan? Di sini ajakannya adalah kita harus banyak berdoa. Kadang aneh ya, ketika orang ingin pintar, itu diajak untuk banyak membaca, banyak belajar. Tapi ingin maju dalam kehidupan, kita harus banyak berdoa. Ini sarana yang telah Tuhan tetapkan dan Tuhan berikan kepada kita. Makanya di sini ada dikatakan berdoa, ya berdoa dengan iman dan kepercayaan yang tak tergoyahkan. Ini masalah percaya enggak bahwa ini sarananya? Percaya enggak melalui ini Tuhan akan berikan kita jawaban-jawaban atas segala permasalahan kita. Di sini kalimat berikutnya diingatkan bahwa kita harus lebih bersungguh-sungguh. Kalau kita memiliki kalau kita mengetahui bahwa Tuhan akan segera datang, kita harus lebih bersungguh-sungguh. Dan kata kuncinya yang lain adalah Roh Kristus. Apakah Roh Kristus itu diam di dalam diri kita? Apakah kamu boleh mengetahui ada Roh Kristus di dalam dirimu? Dan melalui Roh Kristus ini, kita hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Jangan berhenti. Artinya apa? Berjuang. Gitu. Kehidupan rohani ini adalah sesuatu yang perlu kita perjuangkan dan harus kita perjuangkan. Dan yang terakhir adalah masalah hubungan dua arah. Bukan hanya merenungkan, tapi juga ada sesuatu yang kita katakan kepada Tuhan. Itu saja mungkin renungan kita pada pagi hari ini. Bagi sahabat yang ingin melanjutkan aktivitas, jangan lupa untuk berdoa. Bagi sahabat yang masih ingin terus melanjutkan sampai kita mengisi prinsip dan aplikasi, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk boleh Tuhan arahkan menuliskan prinsip dan aplikasi yang tepat. Ya, ini di sini ya, saya ngelihat kalau ini tuh tentang hal doa itu sudah diingatkan kita di ayat-ayat sebelumnya. Di renungan-renungan sebelumnya. Doa itu adalah nafas kehidupan gitu ya. Tapi di sini saya ngelihatnya ini lebih kepada perjuangan sih. Lebih bersungguh-sungguh, tidak berhenti untuk membuat kemajuan. Gitu. Oke. Jadi kita perlu berjuang dalam hal doa dengan iman dan keyakinan. Kalau nggak salah di sini ya. Oh iya, kepercayaan. Tidak tergoyahkan. Dan saya ingin ambil yang ini ya. Doa itu doa yang lebih bersungguh-sungguh, tidak berhenti untuk mengejar kemajuan. Ya. Aplikasinya ya ini. Tetapkan jam-jam pribadi dan doakan untuk komitmen melaksanakannya. Oke.
jam-jam doa pribadi. Dan yang kedua itu mungkin tentang ini ya, sesuatu yang hendak kita katakan, terhubung dengan Allah, bukan sekedar belajar firman, tapi dilengkapi dengan hal doa, komunikasi dua arah. Ya sama ya, mungkin sama aja. Oke. Dua prinsip dan aplikasi ini. Yang pertama adalah berjuang dalam hal doa dengan iman dan kepercayaan yang tidak tergoyahkan. Doa yang lebih bersungguh-sungguh, tidak berhenti untuk mengejar kemajuan. Aplikasinya adalah tetapkan jam-jam doa pribadi dan doakan untuk komitmen melaksanakannya. Prinsip kedua, terhubung dengan Allah bukan sekedar belajar firman, tapi dilengkapi dengan hal doa. Itu adalah komunikasi dua arah. Aplikasinya sama, tetapkan jam-jam doa pribadi dan doakan untuk komitmen melaksanakannya. Itu aja sahabat, renungan kita pada pagi hari ini. Silakan doakan tentang prinsip dan aplikasi ini dan renungkan pelajaran ini pada hari ini. Terima kasih, di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati.